Awalnya memang kita rock and roll aja gitu. Terus akhirnya kita kerucutin dan kita milih genre rockabilly itu akhirnya karena memang ya masih sedikit ininya. Kita punya rencana untuk tur lapas Indonesia dan Jawa Bali. Keren tuh. Karena gini Om, kita Nah, ada di lagu kita tuh judulnya The Sliding Down Anthem itu Om. Nah, itu ada satu sepenggal lirik dari Tillman Brothers ya yang kita bawa di situ karena kita mendedikasikan lagu ini buat mereka. Jadi kita taruhlah sepenggal liriknya di situ. Kita pernah dibuatin acara tuh Om sama almarhum Glenn Fredly ya. Itu tribute Tillman Brothers yang main kita dari Jakarta, terus ada The Hydran. Ada satu teman juga dari Jakarta ada Rock and Roll. Dua band gitu, terus cover lagu kita terus diupload di YouTube kayak, wih, oke juga ya. Gitu. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Kenalin. The Sliding Down. Kok sliding down sih? Kenapa kok sliding down? Apa ya Om? Itu kebentuknya namanya juga dari filosofi tukang anggur kayak gitu ya. Iya. Tukang anggur. Iya gitu sih Om. Ada teman perempuan lah ngasih nama. Oh namanya Sliding Down aja lucu. Udah kita biasa aja tuh terus karena kita mungkin kebanyakan dari kita belajar filsafat kali ya, filosofi ya gitu. Wow. Enggak. Luar biasa. Enggak apa-apa, lu bohong juga enggak apa-apa. Ya jadi kayak makin kesini kita berpikir gini, oh Jangan ketawa lu. keren juga ya, apa maksudnya kayak kan nggak mungkin Om kalau ada sleting turun tuh orang lain yang mau naikin. Kan jijik nih, aku jijik nih kalau sleting Om turun nih aku naikin nih. Gue enggak. Kecuali sambil nyolek, ya kan? Nah, jadi kayak gitu Om. Jadi kita punya prinsip kalau memang kita mau naik, memang harus kita sendiri yang naikin itu. Luar biasa. berarti kita mau naik memang harus dari kita semua. Ya gitu. Iya, berarti kalau kita mau ngambil air, ya kita mah datang air itu kita Iya, minum ya. iya. Iya. Wah, luar biasa. Kenalin dong. Kenalin, sliding down dari sana. Om. Saya Bona. Bona. Saya Bona di gitar. Oke. Halo guys. Next. Halo, saya Reza, double bass player. Saya Dimas Kinandana di vokal dan keyboard. Kalau aku Empeng di gitar. Aku Alcut di drumis. Nah, Drummer. Oke, boleh. drummer agamis dia. Berapa agamis? Enggak, sorry. Ini gue mau tanya agak sedikit. Kalian satu umuran, level? Enggak. Beda Om. Ini boomers, ini milenial, ini Gen Z. Iya. Gen Alpha. Kalau ini gue tahu dia. Iya. Saya kebetulan kan adik kakak Om sama gitaris saya yang ini. Heeh. Ini abang saya, umurnya Adik kakak, Om. beda kan. Serius enggak? Adik Serius? kakak. 3 tahun Om. Karena biar masuk cak-cakannya gede ke keluarga gitu. Kebetulan ini kakak saya, yang ini bapak saya, Om. Ini keluarga gitu ngebandnya. Yang ini bapak saya. Ibunya yang mana itu? Panjang rambutnya Om. Ibunya. Karena Iya. tetangga ya. Yang pasti Keluarga sih, absurd ya. Iya. Yang pasti sih nggak seumuran Om. Kalau seumuran juga kayaknya energinya takutnya ntar nyampe situ ya. Kalau yang udah tua energinya udah segitu. Makanya kemarin kan kita sempat nggak punya drum tuh. Drummer. Iya, drummer ya kan. Kayaknya adik satu ini oke nih kayaknya buat terus menopang kita gitu dengan energinya dia. Energi baru. Iya. Lihatnya di mana dia main drum? Lihat dia. Di Dia yang Instagram? lihat kita malah ya. Iya. Jadi aku yang nyamperin mereka. Ngelamar Om. serius? Enggak. Interview gitu. Audisi gitu? Enggak kan? Enggak sampai situ. Awalnya dia nonton kita main gitu, kita beberapa kali main, dia nonton kenal, terus ternyata kita tahu dia main drum, dia punya band juga itu ya. Iya, ada band sini. Ada bandnya itu, terus ternyata anak bilang, Cut, bisa nggak bantuin di kita, karena dia banyak materi lagu di kita, dia tahu Om. Udah tahu lah. Kita ajak Jadi lah. lebih gampang lah. Karena waktu itu pengen ada main di Custom Fest Jogja ya. Waktunya cuma seminggu ya, Cut. Lu latihan Dua mana? minggu. Oh, 2 minggu, masih oke lah. Semangatnya sih yang sama. Semangatnya. Iya. Semangat ya, lu sama. spiritnya. Iya Kelihatan. memang dia, gue liat dia kalau main drum tuh kayak birahi banget gitu. Ah, iya. Nah, itu Itu. yang kita cari tuh kayak gitu. Greget.
Iya. Iya, dia kayaknya berusaha untuk ngeblend sama drum gitu loh. Iya. Jadi kalau penontonnya depan cewek-cewek semua. Oh, makin wah. Kecil-kecil gini. Mesum ya. Kebaca ada gua. Jeleknya mesum ya. Mesum ya. Emang kelihatan deh pertama kali ketemu sini, wah ada perempuan langsung nih deh. Serem Sensor ya, sensor ya. Sensor. Masa gitu serem banget. Gue ngelihat history lu, gue lihat di ini, gue lihat, hah, lu genre lu ini influence lu tuh kayak mau dari kayak Frank Sinatra, terus Elvis atau Tom Jones kayak gitu. Itu kan angkat, gue dengerin itu dari mertua gue, dari om gue gitu. Gue tahu mereka tuh dari kayak gitu dari mereka. Ini kan kalian belia gitu. kalian harusnya salah lahir ya. Kayaknya. Iya, salah. Harusnya. Kenapa kalau milih genre yang itu? Itu kan kamar yang kosong memang ya. Di genre musik Indonesia ini kalau buat gue sendiri, gue lihat kosong. Belum ada anak yang bawain sampai seretro itu, sampai ke itu. Ya waktu itu memang kita ngeliatnya memang itu sebagai acuan juga di zaman itu Om. Milih ke genre itu karena memang itu bener kata Om tadi, memang itu ruang yang kosong yang ya udah kita yang isi aja gitu. Awalnya memang kita rock and roll aja gitu. Terus akhirnya kita kerucutin, kita milih genre rockabilly itu akhirnya karena memang ya masih sedikit ininya. iya. Tapi kalau lebih tepatnya gini Som, bukan kita yang memilih genre rockabilly itu ya. Tapi kayaknya rockabilly yang memilih kita ya ya. Waduh. Iya, nggak takabur ya. Sebenarnya ada referensi dari orang tua juga sih Om. Iya. Nggak jauh dari orang tua lah. Iya, biasanya gitu. Iya benar. Gue dulu dengerin Pink Floyd, dengerin apa juga karena om gue sering dengerin itu. Iya, Bokap gue sering. Nah, nggak tahu ya Le, kenapa ya. Jadi ayah nih bokap dulu sempet ikut di musik daerah Maulana gitu. Oh. Iya. Jazz tahun 88 itu bokap ya. Enggak tahun 88, tahun 80 lah. 80 ya? Iya. Jazz 88. Nah, jadi kalau kita lagi kumpul di rumah kadang tuh bokap suka nyetelin Iya. Fatbone. Iya. Ya, terus Nelsa Deka gitu. Ciri Louis kayak Terus gitu. iya orang dia tua. juga ternyata bokapnya suka musik-musik Hank William gitu Berarti ya, memang country kalian lah. memang keluarga memang ada yang ada darah artnya ada ya. Suka musik sih. Banyak. Iya, Kurang iya, lebih, iya, iya. beda rata-rata kayak gitu sih. Iya. Tapi bisa menyesuaikan dengan karakter gitu. Kalian kan, sorry tuh saya, kan kalian di bawah aku nih, ya kan? Kalian umur berapa sih kalian? Gua nggak nanya loh. Ada kepala 4, Hampir, Rom. hampir kepala 4. Belum ada kepala 4 sama sekali? Belum. Tapi muka boros. Terus sebenarnya enggak sih, enggak. Karena lu bawain lagu-lagu ke situ otomatis Iya, kalau solo Iya. aura lu pasti kelihatan. Nah, itu juga alasan kita narik Acut, Om. Jadi biar kita ketularan muda dari Acut ini. Tapi jangan salah loh, paling busuk dia mukanya. Iya. Dandanannya lu tahu sendiri, dari pertama kali kenal, buset, dia anak ini hidup di tahun 60-an. Iya. Salah tahun nih. Iya, salah lahir gua pertama kali. Udah gitu kalau main, kayak orang zaman dulu banget, gua pernah Iya, lihat dia iya. main di sini kan. Iya. Wah, gue bilang sama yang punya kafe, bro, ini lu dapat makhluk di mana nih? Alien mana nih? Alien mana? Memang yang influence itu mempengaruhi dia mungkin yang Iya, pasti. Lu udah berapa berdiri tahun 2011 start ya? 11, Om. Iya. 2011. Udah kota mana yang udah lu perkosa nih? Kalau di Indonesianya karena memang kebanyakan musiknya dari Bali dan Jogja kan mayoritas main musik kayak gitu ya. Iya, betul, itu sih itu yang ya kotanya itu tuh Bali dan Jogja. Sering malah udah lebih di Jogja malah. Ya, kalau di Jogja itu kita ya mungkin hampir setiap tahun ya karena ada acara event custom fest tuh. Iya. Nah, itu kan Iya, event betul. internasional itu Om, itu kan event otomotif custom segala macamnya tuh. Nah, itu kan deket tuh Om kulturnya sama musik kita gitu. Iya, karena mobil-mobil ini vehicle-nya kan retro semua. Iya, kan? iya. Lu pernah main di ini nggak sih di Jogja di tempat apa festival mobil-mobil tua atau apa namanya? Ya itu guys, Tahu nah? Ya enggak, nama tempatnya apa ya? Oh, JXPO. Yes, Enggak, yes. Hot Rod nggak salah. Oh, Hot Rod ya. iya. Lu pernah main di situ tahun? Kalau di main di Hot Rodnya belum sempat main di Hot Belum Rodnya. main. Tapi kan anak Hot Rod itu juga dulunya ya anak-anak. Gue pernah lihat band-band tua di situ. Iya. Oh. Jadi memang banyak. Kalau Jogja Iya, ya memang Jogja, apa kan Jogja, kita Bandung tuh punya tempat- teman komunitas Jogja itu ya
rockabilly tuh di Jogja tuh ya mungkin magnetnya ya. Iya. Besar di sana. Ya, rockabilly ya. English version lagunya. Di EP kita tuh English beberapanya. Kalau yang di Album pertama cuma satu. satu Inggrisnya. Sudah berapa album sih? Albumnya kalau album sih satu, yang satunya EP gitu. Oh, album sudah. Terhitung dua lah. Iyalah, karyanya 2. Wah, lumayan juga ya. Gua juga nggak waktu dikasih kabarin sama Razi, ini anak-anak gini-gini. Hah? Wow, gua bilang ada lagi yang kayak gini nih, gua bilang. Dulu pernah ada di bukan di Solo, di Jogja apa Bandung ya. Gua juga pernah anak-anak yang ngulik nih. Cuman angkatan gua dulu gitu. Ini sekarang kan eranya kan anak-anak yang lebih muda gitu loh. Bilang, wah ada lagi masih. Ya oke, maksudnya ya gue seneng aja dengernya. Berarti di Indonesia juga masih ada musisi yang nyeleneh tapi masih punya game gitu, punya warna. Nah, itu kan harus lu jaga itu. Nah, itu. Harus jaga kan. Sama kayak gue dulu kita pernah podcast si Arya ya. Arya Nova, salah? Oh, Arya Novanda ya. Iya. Dia juga itu di bawah kalian, itu umur baru 27. 97. Iya. 97, tapi mainnya kayak Chuck Billy kayak gitu. gitu. Sama Kongkong nggak sih dia? Dia Kongkong kan sama Google. Dia akhirnya akhirnya mainnya bareng sama Google. itu komunitas itu blues Iya. itu. Itu dia tua banget bilang. Gua mau ngomong sama nyokapnya bilang, "Tante ini lahirnya salah tempat, Iya, salah tahun." Iya nih, sukanya musik-musik kayak gitu dan suaranya juga oke gitu. Iya. Gua bilang, "Wah, berarti orang negara kita memang apa aja ada." Ya. Hebat ada. gitu. Wah, keren. Terus ke depan apa nih planningnya? Planningnya sih pasti kalau tadinya tahun ini kita mau garap album lagi. Harusnya tahun ini garap album ketiga. Cuma setelah dipikir-pikir kayaknya kita ganti rencana di reschedule. Terus kita mutusin tahun depan mau tur ASEAN. Iya. 2026 ini. Kongres ya, silak nih. Ya, Siap, jadi thank you. Kita mau ke situ dulu gitu. Karena kan kemarin kita sempat vakum tuh. Semenjak sebelum pandemi itu kita udah hampir vakum sebenarnya kan. Karena sudah berganti-ganti personil, segala macam ditimpah lagi sama pandemi. Terus pandemi juga kita nggak bisa apa-apa. Banyak tawaran panggung yang akhirnya kita juga tolak karena Iya. apa ya menurut kita Harusnya kita nggak 2022 bisa, ya. kalau yang manggung yang nggak ada penonton tuh kan kita nggak bisa gitu. Musik kita tuh kayak aneh gitu Om. Jadi kayak TV listrik tidak bisa menghantar chemistry. Gitu. Nah, iya Bang. Akhirnya sampai udah mulai pandemi udah mulai selesai. Ternyata di situ ada tawaran ya. Yang kemarin. keributan yang akhirnya bikin kita sempat vakum lah. Jadi terhitung dari 2020 sampai 2023 itu sebenarnya kita sempat hitungannya gitu ya, sempet tidur gitu. Nah, 2024 Iya, hampir semua sih, hampir semua. Iya, semua tutup. 2025 kita mau bikin album rencananya, terus akhirnya setelah dipikir-pikir, ini kita kasih tahu dulu aja deh ke semua orang lagi kalau kita tuh udah ada lagi. Itu. Tapi fans club ada maksudnya ada teamwork yang jaga kan, ada. maintenance kan ada kan. Iya. Ada namanya Boogie Gangs, Om. Mugi Gang sama ini. Yoi. Oke, keren. Gimana rencana tur itu dari sebelum COVID udah ada rencana tur ini ya kita ya? Lebih diundang sih. Pas itu ya, enggak awalnya kan kita pernah sempat main di dalam penjara ya Om ya, kayak Johnny Cash juga ya sebelum pandemi ya, kita 2 kali main di dalam penjara Om. Di lapas mana? Rutan, lebih rutan. Rutan Salemba. Iya. Kita berkesempatan juga buat bikin video klip di situ, dikasih izin juga, tapi didampingi juga Om. Iya. Nah, setelah itu kita punya rencana untuk tur lapas ya, tur lapas Indonesia tadi Jawa, Om. Jawa. Pikir-pikir. Jawa, Bali. Keren tuh, ya. keren. Karena kita Semua keren. pikir gini Om, kita nanti setelah tur ya udah selesai gitu aja, atau setelah tur nanti jadi Berkesan. lain atau perbincangan orang kan kalau kita turnya di lapas. Ternyata si pihak sponsor harus ngajuin lagi dulu ke atasannya ya. Padahal Kita nggak deal di perizinan karena kan mereka harus yang ngedorong kita kan dari rokok Om. Iya. Sedangkan kan kalau di sana nggak bisa kan dia. Iya, brand susah masuk. Nggak bisa untuk buka itu. Wah, berarti Sobat Ngorok dia main tur lapas itu sebenarnya kamuflase. Sebenarnya mereka ini DPO semua. Jadi pura-pura main di lapas biar padahal untuk pelan-pelan dijeblosin. Iya, benar. Mukanya nggak muka kriminal. Iya. jangan gini, jangan. Wah keren loh itu. Lo bisa. Ini gue bayangin
kalau di Indonesia itu ada komunitas hippies, kalian pas banget. Iya. Iya. Itu rencananya di 2017 tadi itu. Dan kita udah meeting sama Udah meeting sama IO-nya. Kemenkumham, Ya. Kemenkumham ya. Kemenkumham, apa sih namanya? Kemenkumham dan. Kemenham. Ya. Udah meeting, terus ada Dewi rokoknya juga kita udah meeting. Yang di STS nah ya. Iya, udah meeting lah pokoknya. Tiba-tiba COVID kan belum jeker loh. Iya. Ternyata langsung memang disuruh. Jadi kan kita sempet mikirnya kan gini, waktu pas kita manggung di dalam rutan tuh yang pertama oke, ya kan, terus sampai dia, woi main lagi ya, 1 tahun itu kita setelah 1 tahun disuruh main lagi di sana. Oke bang, gini kita kasih segini sini, oke deal. Sampai sana langsung kita ngomong, kita boleh nggak bikin video klip di sini sekalian, ya kan? Karena kan kita berpikir Johnny Cash pernah main di dalam. Oh iya. Nggak boleh. Tadinya Sebenarnya nggak boleh. Cuma ini ada pengecualian. Ya, Dampingi om. Iya. Tetap kita ya. dan teman-teman di dalam tidak boleh bergerak. Kalau bergerak ya kan listrik kita mati lagi diinjek mereka ntar ya. Tapi respon kalian waktu main, mereka enjoy ya? Paham? Ada di YouTube kita juga tuh. Mungkin itu kalau Om nanya kita panggung yang paling berkesan ya mungkin itu. Ya kita udah jreng, wow udah rusuh nih sampai di panggung di yang pertama kita main di sana itu pas kita main setengah lagu, mati tiba-tiba. Wah ini kenapa nih? So cari ternyata stop kontak pusatnya diinjek kalau dia copot. Tapi mereka di sana juga butuh hiburan. Iya. Sangat. kan. Gitu kita ini mereka antusiasnya. Iya pasti. Orang kalau di dalam pasti, dia lebih tahu, ceritain deh gimana. Iya. Malah dia yang sering di dalam. Sampai yang pas kedua itu pun kita main juga, dia udah, kan karena dia udah tahu nih, mereka udah tahu waktu itu kan kita pernah main di sana kan. Nah terus selang 1 tahun kita main, mereka tuh udah siap rapet gitu. Terus main udah rame, akhirnya ada priwit ya. Munduran, bokapnya banyak kan, mundur yang rapi ya, yang rapi. Iya. Takutnya kena listrik lagi kan? Iya, benar. Kan agak susah ngatur mereka ya kan. Gua lebih kondusif. Akhirnya kondusif. Kan panggung memang diangkat sama Oh ini iya, ya. pramuka. Panggung menurut mereka kurang pas om. Menurut kita. Menurut kita ya, Iya. kurang pas. Jadi stage-nya tuh dibelah 2 gitu. Ya kan, terus kita ngobrol, Pak, stage-nya jangan dibelah 2 gini, mendingan ditaruh ditumpuk aja gitu kan, biar nggak ini, tetap kelihatan. Siap. Diangkat sama tim pramuka. Ya, shit, ini nggak diturunin dulu, gue turun dulu kayak. Kalian masih di atas? Iya, drummer kita masih di atas tuh, drummer. Di center. Woi, drummer tuh, woi, gitu kayak sunat digotong gitu. Panggung diangkat kalau Nah itu sih Om kalau paling berkesan kalau berkesan juga. ya di luar itu. Ini ide siapa? Pertama kali ide siapa nih? Kok bisa sampai main Jadi sebenarnya tuh di lapas tuh ada acara tahunan gitu om untuk menghibur si narapidananya. Nah, kebetulan mereka ngajakin. Memang dia punya kayak ini, punya hiburan waktu itu ada band apa gitu pokoknya dari Rutan Salemba. Rusa. Ya gue lupa dah nama bandnya. Rusa. Ada teman kita lah yang di dalam situ lah ya kan. Iya, yang lagi sekolah di dalam. nyantren. Iya, kebetulan Nyantren di situ. namanya nggak apa-apa sebutin ya. Gak apa-apa, tapi namanya keberatan tuh- nggak mereka? Namanya tuh ada dulu namanya Ambali. Kita manggilnya tuh Bang Bali. Oke. Nah, Terus? dia juga orang yang support kita untuk beli kontrabas pertama kali ya, Le. Oh. Iya, itu ya kalau nggak salah Bang Bali itu ya kan. Nah, sampai momennya dia bilang nih kalau kan kita jalan, dia udah di dalam. Kalau band lo oke, bisa nggak lo main di sini? Gitu. Langsung gitu. Cari lacak linknya yang pertamanya kan, akhirnya udah kita berangkat tuh main yang pertama. Nah, untuk yang keduanya baru kita diundang tuh dari Kalian mau nggak kalau tawar main di Nusa Kambangan? Mau. Banget dong. Halo, Bapak. Mau. Bisa Pak Amarzoni, bisa. Ibu Amarzoni. Kalau jabatan keamanannya jamin ya om. Kalau buat gua Nusa Kambangan sekarang, sorry, gue bukan orang Nusa Kambangan ya. Sorry, lu jangan ngeklaim. Malas cerita nggak usah deh. Terus yang lain aja. Nggak, sekarang tuh lebih tertata, terus organize, nggak kayak zamannya Papi Taufik, Johnny Indo dan Kablo. Itu masih benar-benar kayak Alcatraz. Bronx lah, Alcatraz. Karena di tempat-tempat kayak gitu tuh kita ngerasa musik kita tuh pada tempatnya, Om. Iya. Kita ngerasa energi di musik kita tuh masuk ke tempat yang semestinya gitu, masuk ke orang mereka memang butuh itu gitu. Kalau di sini kan ya gimana ya,
nggak punya duit aja kita masih bisa nonton musik, nggak punya duit aja kita Mereka apa hiburan mereka apa? nah itu kan kita seneng sama mereka tuh seneng, terus mereka juga akhirnya mereka kan ngeliat ada temen kayak kita nih, kita kan dari luar, dia tahu bahwa setelah kita manggung kita akan keluar lagi gitu. Itu tuh ada momen kayak Titip surat. iya, daerah mana bang? Tinggalnya di mana? Kalau dekat sini boleh titip dong bang, gua sama saudara gua gini. Sampai ada gini pas terakhir gua. Ada nggak pesan-pesan kayak gitu terus sampai kalian realisasikan gitu ke? Atau ini Salemba terakhir ada orang minta kacamata yang saya pakai. Saya pakai, lupa namanya siapa. Bang, kacamata lu boleh gue pakai nggak bang buat kenang-kenangan gue di sini. Nih ambil gue bilang. Jangan dicairin gue bilang gitu. Jangan dicairin tapi gue janji bang nanti ketemu lu lagi kacamata ini. Masih ada? Gue ketemu sama tempatnya pernikahan. Embe ini kan. Masih dipakai? Sumpah om, dia ngasih lihat om. Oh. Di tempatnya Embe. Oh. Iya. Gua masih itu gak? Kalian mesti jaga loh itu. Iya. Itu trust tuh nggak gampang, nggak datang 2 kali trust itu. Kalau gua ada yang minta gua juga. Bang, bagi rokok, Bang. Ini, Bang. Ya udah ambil semua dah. Lu kayak gitu, rokok doang ada dah. Enggak ketemu makanya. Ambil sekali juga seperti yang lain. Astagfirullah. Bingung juga sih. Nah, gue ada pertanyaan. Kan lirik lu bahasa Inggris ya? Iya. Si penontonnya orang lapas tuh ngerti gak yang lu sampaikan? Yang sama, maksud gua sama aja sih om, kita juga Mungkin kan ada sih, mungkin orang sana juga yang belajar agama, belajar English version juga ada. Tak rasa sih ada juga. Ada. Terus kayak ini juga ada sih. juga dari orang menterian kok. Iya. Orang dari orang menterian juga ada masuk ke situ dan kita dia nyambut kita, dia ngomong dia orang dari bekas kementerian. Sebenarnya sih enggak. Iya. Apa yang Korea kita mungkin nggak ngerti. tapi kita nyari apa Suasananya kayak gitu kan, kayak banyak juga kayak antusiasnya. band Jepang misalnya main kemarin kan kita nggak ngerti bahasanya tapi kan karena kita energinya mereka kan ada yang kayak gitu. Kok ada pertanyaan sedikit yang kalau mau jawab nggak apa-apa, nggak jawab nggak apa-apa. Lu merasa ganteng nggak sih dengan kayak gini? Kami merasa om. Kita merasa. Merasa ganteng ya? Tapi orang kita. Kalian brengsek. Pede banget. Iya. Asik bro. Pede bro. Tapi kita ngalamin momen kayak gini tuh perjuangan di Jakarta tuh om. Saat kita dulu pertama kali kita main rockabilly di Jakarta aja ya 2011 itu kita ini kan kita udah mulai agak turunin ya. Reja biasanya di panggung fedora ya kan, kalau di panggung nih dia pakai fedora. Dulu waktu awal-awal kita tuh pometan om semua keluar nih. Kita branding nih berlima nih. Kan belum zamannya tuh pomet. Pomet tuh belum hype lah om ya kan. Seru banget. Iya. Kan dulu pas itu saat itu kan orang masih gondrong nih. Terus kita berani yuk kita streak back yuk. Sat ya kan. Kita elephant trunk rambut pada jalan nih. Orang ngeliat kita apa? Set, rambut lu klimis banget kayak PRT. Wah. Rambut lu kayak Cecep Gorbacep. Wah. Kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu kan. Pas ternyata tren pomade, tren barber keluar di tahun 2014 ya kan. Nah, ujung-ujungnya kan Serius bro? iya, akhirnya kan banyak tuh. Pomet lumayan ini harganya pomet 3 Iya. Suavice pomet besar. Ya jadi ada kalau yang endorse tuh adalah pomade dari Bandung. Terus kayak tapi yang support tuh banyak, pomade-pomade yang timbul tuh kan banyak om. Support kita. Nah, di situ tuh kan udah mulai gue mau beli yang kayak lu dong, ada nih, ya kan? Mahal tapi nih, ya kan? Yang mahalnya kan dulu udah ribet nih, ya kan? Pedagang. Iya, langsung kan? Jadi kalau pengen komen kasihan Alcun. Oh iya. Belum dia, iya. Alkut. Keramasnya susah kalau gondrong. Kayak gitu sih om. Makanya kan ya kalau apa ya? Kalau kita main musik beda ya kayak kita harus berani beda juga. Iya, kan, konsekuensi, tanggung jawab profesi juga. Oh iya. Yang paling penting kan kalau soal pakaian itu nyaman ya Mas. Nah. Jadi kita nyaman pakai kayak gini, jadinya percaya dirinya malah lebih ini kan. Kalau gue first mate lu pertama kali tadi gue lihat first mate gue, lu udah looknya udah nyatu. Oke. Lu udah nyatu. Udah. Ini dilihatnya jadi kayaknya ini om ya. Udah dapet sih, udah dapet. Kayaknya kalau Kan aneh sekali tuh. pakai ini, dilihatnya pun pasti juga enggak. Orangnya nggak keluar om. Kelihatan Iya benar. Iya. Tapi ikut-ikutan gitu ya om pasti kelihatan. Ya memang kalau yang keluarnya dari sini pasti beda. Nah. Oh, benar.
Ini yang apa ya? Maksud gua kayak gimana ya? Kalian udah pada married semua? Udah. Kita bertiga sih sebenarnya udah. Oh, udah. Ya. Yang anak ketiga yang ini dua, yang ini dua. Ini 3. Iya. Belum. Belum married. Kebetulan karena dia masih jomblo, ini masih jomblo, jadi mereka berdua pacaran. Jadi Kalian kapan mau menikah? Diterusin lagi, diterusin sebolehnya negara. Kok gua agak mual ya? Berarti terus nggak ada yang kerja nggak? Ada yang kerja di maksudnya Musik lah istilahnya. di luar musik di perkantoran gitu? Bisnis ya. Nggak ada. Lebih ke apa bisnis. Ya karena kita Pokoknya kan main jobnya ya ini band. Oh iya. Jadi main jobnya memang gua Karena kita- musisi ya. Lo merasa lo pokoknya musisi ya? karena kita dengar ini kali ya dulu ya, kalau kata Nabi Muhammad lebih baik berniaga gitu ya. Kayak kita menganut itu kayaknya ya. Kayaknya. Kok dia ngomong agama gua agak kering gua langsung. Ya, karena kan lebih bagus berniaga gitu. Yes. Kayak gitu sih Om. Kayaknya. Berniaga. Iya. Oke. biar musik kita masih terus bisa sampai tua, jadi kita cari hal-hal lain supaya bisa tetap bermusik. Om. Ya. Yang sering diangkat di lirik tuh apa? Yang di Macam Om, cinta, isu sosial juga kan, Sosial. makanya tergantung beberapa lagu ada lagu yang dibikin apa, yang Semangat. tentang pelangi enggak kan ya? Enggak. Oke. Keresahannya tetap anak-anak seumuran kita, Om. Kayak kita masih memikirkan negara, memikirkan cinta, mikir nongkrong. Lu nggak banyak ngomong, sekarang ngomong dalam lu ya? Masih seputar itu, Om, lirik-lirik kita. Curhat gue. Iya. Tadi udah dia catat omongannya dia mau pikir. Aku mau ngomong ini. Iya sih. Kamu. Temen kamu itu. Tapi memang ya isu terus ya kondisi keadaan sekarang yang mesti kita angkat kan. Kita harus mewakili. Kan kayaknya ya kalau menurut saya mungkin apa pernah bikin lagu di Latino itu kayaknya menangkap sesuatu yang lagi terjadi kan lebih seru kayaknya Om dibanding mengada-ngada gitu sih. Saat itu pernah saya buat tentang isu politik pas memang lagi ininya kayak gini. Terus Tole pernah ngerasain momen dimana lo ini ya Le. 70% yang 70-80 yang saya buat juga berdasarkan yang terjadi. Iya. Tidak mengarang gitu. Mm-mm. Ya, sesuai Paling banyak siapa yang bikin? Lirik. Kalau musik Vokalis. Vokalis. iya vokalis. kayak lagu Ulah Orang Berdasi dibikin tahun berapa ya Bang? 2010 gua tulis. Buat Ulah Orang Berdasi sampai sekarang orang-orang berdasi masih tetap berulah ternyata ya Om. Sampai hari ini masih tetap berulah. Dulu pokoknya iya. Tikus. Kalau orang berdasi. Dulu saya tulis tahun 2010 lah. Berarti not lagu itu berarti lo harus tetap ke era dulu ya, era 50-60 ya. Kayaknya kalau riff sedikit opening riffnya agak ke situ dulu Om. Tapi kalau udah jalan ke sananya mau kita kemana ini mungkin bisa mengeksplor. Masih eksis, maksudnya tetap konsisten sama ini aura zaman dulunya atau sekarang tetap ngikutin ini tren sekarang riff yang ya sekarang tahu sendiri kan riff sekarang kan ya gitulah. Terus Sebenarnya kalau soal riff banyak perkembangan sih Om. Di tahun sekarang kan kayak kita referensi lagunya juga nambah kan. Iya. Di tahun segitu terus musik sekarang juga makin banyak. Untuk referensi riff di album kedua tuh di EP kedua itu udah mulai lumayan lebih berkembang tuh dibandingin yang album pertama. tapi tetap ini benang merahnya Benang tetap- merah iya, ada. kan? Karena harus mempertahankan genre kan. Iya. Soundnya tetap gitu, makanya aku masih tetap pakai Kontrabas. kontrabas. Soundnya masih yang tua. Instrumen beras. Iya, harus ya. Karena itu karakter kalian. Kalau Rekaman-rekaman pun kita bikin vintage mungkin ya. ada kesulitan nggak soundman untuk ini kan jarang soundman itu Oh iya pasti. ngulik Banget itu. itu Biasanya kan cuma nggak gampang. Kita setelin video era segitu dulu, kayak musik-musik ininya. Iya. Kurang lebih kayak gini nih nanti musik ininya. Iya, Pasangin videonya Tillman Brothers kan. Iya. Biar dia dengerin itu. Nah, ya Soundman, bokap gue nih gue nggak ngerti nih bingung. Ya kesulitannya gitu sih Om. Maksudnya kan mereka dulu kan melakukan semua proses rekaman dengan secara organik ya. Iya. Maksudnya dengan Kita. toolsnya kayak gitu. Iya. Nah hari ini kan semuanya berproses ya Om ya. Nah untuk Digital jadi semua. ya untuk jadi seperti itu kan ya itu ada kesulitannya di situ sih. Walaupun ada software yang
apa ya Menyerupai. mengangkat apa maksudnya dia mau dibikin model kayak zaman dulu ada Iya. lu mau main retro keluarnya gini ada Iya. ampli Marshall tahun berapa dia punya gitu. Mungkin kalau dibikin semirip mungkin susah juga sih. Paling Ya, kayak tingkat gua- kesulitan ada pasti iya, sih. kayak pakai instrumennya tuh alatnya yang kayak Ya amplitude. amplitude Ah. kayak gitu-gitu agak susah tuh Iya, nyari. nyarinya di kita emang susah. Gua ngapalin di gitar aja pakai IS 335 2012 tahunnya. Wah. Kalau gua misalkan cari yang tahun 60-an atau tahun 50-an kan harganya. Iya, benar-benar sih. Ya, 2012 setuju aja ya, mahal, ya, benar-benar. Ah. 1 juta itu. Gitu dia. Iya. benar. Sebenarnya kalau untuk riff kita tetap ngambil itu, terus untuk sound ya kita coba buat berkembang lah. Maksudnya kita coba ada di situ, tapi ada di sini juga, ada di saat itu, ada di sini juga. iya, Kita coba kayak gitulah. Maksudnya kan nggak semua kuping pendengar juga kan manja dengan sound Iya. itu, Iya, iya, iya. sound Jadi saat kita itu. tetap pakai gaya kita si songnya ini Iya. nggak terlalu ke sana. Pokoknya karakter kalian juga ada ya. Nah. Walaupun ada di genre 50, Iya. 60, tapi tetap kaliannya era sekarang usia kalian sekarang ini tetap Iya. ada kita combine ya. Iya. Iya, iya. Betul. Kayak gitu. Iya, ya memang butuh kerja keras kalau buat gua ngelihatnya mempertahankan karakter. Mungkin zaman sekarang kan lebih gampang karakter ini ya udah gua tinggal ngikutin aja. Iya. Tapi bertahan di benang merah yang udah kalian tanamkan itu kan Nah, itu. susah itu. Iya. Pemilihan riffnya juga lumayan bikin pusing. Iya pasti. Pemilihan riff kan kalau kita bikin yang terlalu Kalian berarti lebih tua daripada Naif kan? Lebih tua daripada Naif. Enggak lah, mereka abang kita lah. Enggak, maksudnya bukan dari usia. Oh, genre. Karakter, dari genre, iya. nah itu kalau nggak salah 80 ya musiknya. 60s. Enggak, 70-an ya? 70. 70-an. Kalau kebetulan gue pernah manggung sama bareng mereka, kalau gue dengerin ya musik 70-an, 70-an, ya era mau masuk 80-an lah. Di bawah 85 lah. 70-an. Ya kalau kita itu yang tadi Om bilang kayak ada Tillman Brothers-nya itu. Brothers, Frank Zappa, Jadi ada di satu lagu Jerry kita. Lewis. Iya, Jerry Lee Lewis. Nah, ada di lagu kita tuh judulnya The Starting Down Anthem itu, Om. Nah, itu ada satu sepenggal lirik dari Tillman Brothers ya yang kita bawa di situ karena kita mendedikasikan lagu ini buat mereka. Jadi kita taruhlah sepenggal liriknya di situ. Taruh di situ ya itu jadinya Liriknya dari Rolling Rock. yang Rolling Rock gitu. Sekaligus riffnya tuh kita ambil set, Iya. satu bagan. Ya paling nggak kan pasti karena sering dengerin gitu waktu kita proses bikin lagu otomatis file-file itu keluar Nah, lagi itu. kan. Lu nggak pernah denger kan? Nah, Ya, itu soalnya dia. gua ngalamin gitu. Iya kan? Ngalamin, gua anak band dong. Ya secara organiknya gitu, Om. Secara organiknya begitu. Iya. Mau nggak mau kan, Iya. kan dengerinnya itu gitu loh. Cuman Tillman Brothers itu kan Beatles saja nonton Tillman Brothers. Iya, itu tuwir banget gitu loh. Kalian bisa nerima itu sampai sekarang gua masih belum bisa nerima gitu. Enggak, soalnya kan nggak gampang orang dengerin Makanya musik kayak gitu. waktu Apalagi kalian umur segini gitu loh. Nah, waktu itu kita pernah dibuatin acara tuh Om sama almarhum Glenn Fredly ya. Iya, jadi enggak di Sebelumnya blok. After Hour Sunter itu tribute Tillman Brothers yang main kita dari Jakarta, terus ada The Hydran. Ada satu teman juga dari Jakarta ada Rock and Roll. Nah, itu ada. Mainnya di Sunter. Mainnya di Sunter. Oh, tribute-nya Tillman. Iya, itu yang buatin almarhum. Ya itu kan mereka orang-orang Maluku yang di Belanda. Itu dia kan. Wow, Nah, dia tuh dulu. keren. Ya kalau di acara kita misalnya acara gathering atau kita main apa, ya yang datang mungkin sementara Om. Opa-opa, yang datang opa-opa. Yang Iya. dapatin opa-opa. Jadi kita kalau main tuh kadang, aduh, nggak ada yang bisa digambar apa ini. Kayaknya udah ini semua nih. kayaknya. Resiko lu, konsekuensi lu kenapa masuk genre itu? Ya itu dia kan. Kalau anak band sekarang kan, ini lucu nih. Kayaknya kita, ini lucu juga nih, tapi 40 tahun yang lalu gitu. Yang datengin lu sama oma. Iya, kayak gitu. Ya, dua gitaris kan. Iya. Itu gua tuh ya. Iya. Oh ya. Iya. Tapi itu juga oma-oma. Kan tua. Iya gitu, Om. Iya pasti lah. Pernah ada di Bintaro kita main itu dia tamu ya, terus bangun, wih, kayaknya tadi jalan duduk di meja kayak udah susah nih pas musik kita main, kok dia lincah banget ya. Aduh. Yang ini yang di puncak kita ada reunian SMA apa? Tahun berapa tuh yang bokap? Oh iya di Sukabumi. Sukabumi. Oh iya di Sukabumi. Ada reunian. Tapi kalian band asli Jakarta ya? Jakarta, Om. Iya. Selatan. Jakarta. Jakarta Selatan mana?
Tebet, bukan? Enggak, sini Kebayoran. Pondok Indah. Songok. Nggak percaya. Mukanya nggak mendukung Pondok Indah nih. Beda-beda sih Om, dia Bintaro, terus Pasar Minggu. Oh, ini. Ya, gua mau nanya nih, untuk produksinya ada kesusahan nggak? Oh, kesusahan produksinya? Iya. Paling budget ya. Budget. Iya. Karena dong produser sendiri. Iya. Lebih ke budget sih, yang paling ya setiap panggung potong untuk Iya. tas, setiap panggung potong untuk tas. Iya. Kayak para Iya, iya. Emang paling efisien, paling worth it ya itu. Lu mesti siapin itu karena Iya. buat kelangsungan kan produksi Iya, terus. iya gitu. betul. Kan sama aja perusahaan, komitmen perusahaan juga sama aja. Lu ada kesusahan nggak ngejar mereka? Kan itu permainan lagu-lagu mereka kan iya, betul. banyak Iya, iya, swingnya betul. banyak, Iya. ya kan? Pertanyaannya bagus. Rudimennya. Oh, kalau dia ini langsung ngomongin aja Om. Bukan, gua vokalis, gua asli vokalis. Dengan pergaulan Nggak suka lu bilang vokalis. Iya kan kalau lagu-lagu zaman lu kan mesti kan Kamu langsung ya. tak Terus lo harus di sini harus Jawab, pakai Jod. triplet gitu. Sebenarnya kalau kesusahan sih enggak. Sombong. Ada kesusahan. sombong, Kamu rasa jago. bisa jago. Gitu ya. Gebukin banyak anak-anak. Sebenarnya lebih diomelinnya di tempo sih Om. Iya. Lo di tempo. Di tempo. Nah, lu latihan nggak pakai metronom. Nah, Karena belum nyaman Om, belum nemu nyamannya. Jadi masih Masih PDKT. ya masih sedikit aja. dia itu belum diomelin cut, masih disuruh metronom doang. Ntar kesononya masih ada. Atau digebukin lo. The next level. Kalau menurut yang muda kayaknya memang dia kan dengerin lagu-lagu kita tuh Om, sebelumnya. Iya. Makanya nonton berapa kali, Iya. dia tahu atraksi stage kita nanti di lagu berapa ada naik bass, ada main piano pakai kaki, bisa gitu dia udah tahu semua part-partnya. Jadi menurut saya dia bisa bilang mudah mungkin karena dia udah Ya, terlibat familiar. dan menguasai. Dia familiar karena sering Udah dengar familiar. dia. Udah familiar. Ya jadi kayak gitu, makanya jadinya problemnya di temponya karena ternyata Iya. tempo itu mempengaruhi dia nggak. Ya, kita dengar sama kita main kan beda. Nah, itu dia. Kita studio begitu take recording juga beda, Beda, rasanya. iya, itu. Pakai metronom doang kita jalan udah. Ini udah mulai konsennya ke metronom. Ah, iya benar. Udah nggak lepas. Nah, itu kan problemnya orang kita itu. Karena apa? Belajar metronom nggak dari awal. Oh iya benar. Sorry bro ya. Iya nggak apa-apa. Gue bukan ngoreksi, sorry. Enggak, gue ngalamin gitu, sumpah gue ngalamin gitu. Terus sama guru gue juga digituin gue dulu. Iya benar. Soalnya kan lagu-lagu lu tuh full teknik. Iya. Basicnya Jasmine Stream segala macam kan di situ. Tuh, aduh. Ngerinjut. Ah, iya. Boleh nanti tuh 1-2 lagu Om bantuin. Acet ya nih. Gak sanggup gue. Bisa kok. Oh, iya. Nggak gitu. Gue nggak gitu. Lu manajer kurang ajar lu ya. Ini bos saya manajer. Nggak, kalau gue lebih apa ya? Gue paling Om tau lah musik-musik itu ya, Mek. iya. Dan gue orangnya apa ya? Bukan usil, bukan apa ya? Gue kok ngeliat ada musik kayak gitu, gue tuh kayak pingin Harusnya lu centilin ke sini nih. suka. Aduh ini kan bisa gini. Jadi Nah, suka, ini bagusnya gini gitu. Mungkin karena gue pernah jadi anak band kali gitu iya. loh. Jadi kok ngeliat ada orang punya, ini kan punya bakat nih sebenarnya. Iya. Cuman kan dia nggak kegosok gitu loh. Nah, Nggak kegosok. Iya, makanya kadang-kadang, aduh. Gue pernah ngomong dulu sama dia, bro, lu latihan rudiment bro. Karena lu karakter lu orang yang ke arah sana gitu loh. Rudiment itu kan buat lagu-lagu zaman dulu Benar, kan. iya. Lu pernah lihat solo Nah, gak jemputin cewek mulu, Om. Asal dong. Bener tuh. Ke arah sana jadi harus. Sebenarnya Om Magil ini juga salah satu guru saya. Saya dulu guru seksiologi. Pantesan dia pakai seksiologinya doang, Om. Habisan itu kepake. Itu yang dipakai itu Iya, aja. itu dipakai. Ali Topan anak jahanam deh. Bukan anak jalanan. Iya. Tapi gue ngeliat dia pertama kali, wah ini punya karakter. Identitas ya, Om ya? Iya, Ada ya? Ada karakternya, tinggal ada yang gosok aja gitu. Iya. Karena soalnya gue tinggal di punya aja. Lagu-lagu lu kan berat gitu. Lagu-lagu yang berat gitu. Pernah denger solo drumnya Stevie Wonder? Oh iya? Ya, dia buta tapi mainnya gila. Itu Itu Live tuh.
Dia kan, Drumnya tuh mantep. iya dia kan mainnya model kayak Buddy Rich kayak Oh, iya. gitu-gitu. Yang, aduh, Yang swingnya tuh up tempo lagi Om. iya, yang kalau main tiba-tiba dia bisa berubah kayak basicnya soul chop yang sekarang anak-anak sekarang lagi heboh. Iya, heboh. Itu zaman dulu kan Udah sudah dia anu. pakai. Cop-cop dipakai grup kan. Iya, zaman sekarang kan lagi in tuh di Amerika di mana tuh orang pada main chop semua. Kayak kalau sekarang Arya atau siapa itu kan Iya, pada iya. mainnya pada chop semua gitu. Iya. Iya. Itu zaman dulu kan basicnya itu sebenarnya. Orang-orang New Orleans, orang-orang Oh, iya. black people gitu kan mainnya juga kayak gitu. Iya, itu keren tuh. Susah loh itu. Ada yang endorse sama brand produk ada. Band. Sekarang sih Kalau biasa. band sekarang lagi kosong. Mm-mm. Silakan. Silakan. Ah, iya. Yang mau endorse ya, Nah. sobat rockers ya. Yoi. Follow dulu Instagram. Iya. The Slating Down. Yoi. Gua yakin- YouTube-nya. Gua yakin kalau ngendori produk lu jauh lu karena ini band yang out of the box. Di Indonesia mungkin baru dia nih yang keluar. Jadi band-band yang lain nggak usah takut kalau punya genre yang di luar Nurul, di luar itu pasti akan asal ada semangat kayak mereka ini. Yes, pokoknya merdeka. Yoi. Karena kan main musik harus merdeka dulu, Om. Iya benar-benar. Ada nggak pencapaian yang belum dapat? Pencapaian ada. Apa tuh? Gue pengen ngeband sama mereka sampai tua kayak contoh kayak BIP. Ah, so sweet. Ya. Ada kemarin gue sempat bilang, Om. Lu serius mau ngeband sampai tua? Iya. Jadi gue punya mimpi, kan kemarin sempat kita ada di radio ya, ada mimpi ditanya-tanya. Nah kalau dari gue pribadi, gue mimpinya gini Om. Kan selama ini kita kalau lebaran tuh selalu ngumpul nih, sama ini open house di mana. Nah kan selama ini cuma kita bagi-bagi nih. Kalau nanti sampai tua ada cucu gitu kan, tetap kita gelar tuh. Set, ya kan sound kita keluarin drum kita keluarin. Udah, tuh cucu kita aja yang nonton, kita ngehibur cucu kita aja rame-rame. Lu diundang nggak? Diundang tuh. Diundang Kalau lu dong. bercucu gue kayak apa tuh? Iya, itu dia. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan gue ngefans. Iya, itu. Gue mau enjoy gue. Niatnya kayak gitu Om sih. Kalau pencapaian saya tuh pengennya kayak gitu sama mereka. Kalau Kalau saya pribadi, iya. Tapi kalau gue sih gue gini. Gue pribadi, gue mulai fucked up sama musik. Karena buat gue sekarang musik itu nggak ada sesuatu yang apa ya, yang bikin gue trigger, yang bikin gue gimana. Lagu tuh buat gue kayak sekarang kayak sumur jagung, boom hilang. Tapi iya. tidak di level yang statis gitu loh. Nah, gue berharap kalian bisa jaga itu loh. Amin. Karena kalian sekarang lagi mulai naik nih, ya, kalian harus pertahankan itu. amin. Tapi kita lihat juga sehari itu orang yang upload di Spotify katanya bisa sampai ribuan lagu. Wah itu lebih berat tanggung jawabnya. Berapa 3 hari hilang memang. Itu lebih berat loh tanggung jawab itu ya. Ya mungkin Lu pertahankan. kalau saya pribadi mikirnya karena mungkin kita juga di sisi lain kita berbisnis Om. Mencoba belajar bisnis, kita berdagang di luar Slating Down. Mungkin itu juga yang bikin kita tuh dalam berkarya tidak terganggu karena Ya. Om. Karena di kondisi kita tidak lapar dan tidak berpikir lagi ini akan boom gak ya? Ini akan jadi gak ya lagunya? Ya. Jadi kita udah tulus aja. Karena kegemaran kita bikin karya ya udah kita bikin aja. Iya. Karena secara perut kita sudah dicukupi dari situ. Apalagi kalau ada investor masuk buat produksi album ketiga, album keempat, itu. Curhat. Iya. Karena lagu yang bagus bukan lagu yang viral sih Om. Lagu yang didengerin enak sepanjang masa. Iya. Gue setuju banget, setuju Bukan lagu banget. yang viral, lagu yang Boleh. bagus. Lagu yang bisa trigger di orang, terus orang sampai kapanpun denger masih asik. Masih asik. Yoi. Kayak sorry, Baru lagu bagus. Paris RM atau Ebit GAD. Lu coba di kampung mana aja kalau ada kawinan pasti lagunya Iya. malu aku apa pasti Iya, masih ada. biru. Iya. Masih dinikmatin Iya. kan. Stairway to Heaven. Nah, Yoko Stairway to Heaven sampai sekarang salah satu radio terbesar di New York apa di Amerika itu pembukaan radio itu sampai Pasti closing itu dia. masih di setel gitu. Iya. ya itu kalau pencapaian seperti itu kalau aku pengen pribadi Om. Iya sih, pasti kan kita harus mempertahankan itu semua karena tadi dia kan bener banget ngomong saat lu bermusik udah nggak ada beban harus mikirin dapur, mikirin apa, Ya. mikirin apa, bla 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 nggak ada. Yang penting lu konsen sama ini, produk ini bisa bikin orang pendengar entah di Indonesia di luar Indonesia tuh nyaman
dan suka sama lagu lu. Nah, Kan, ini itu. kan karya lo yang harus Iya. apa sih pencapaian kita kan anak band kalau bukan karya Nah, dinikmatin itu sama loh, orang kan. legasinya Gue kan. so tau ngomongnya ya. Iya. Kayak anak band aja gue so tau. Karena saya pernah ketemu orang yang akhirnya dia tuh ngomong bahwa karena lagu kita yang ini gitu, karena lagu kita yang ini Iya, iya, iya. membuat dia tuh jadi punya band gitu. Di zaman itu di 2014-15an. Waktu itu kan memang sempat boom kan ya. Berarti rockabilly. sukses. Artinya dia Iya. suka atributnya pomade-nya segala macam Iya. sampai akhirnya dia mutusin untuk ngeband gitu. Berarti look-nya berdapat iya. lo, atmosfer lu kedap. Nah, itu mempengaruhi Iya. Itu kan berarti lu sampai pesen lu ke mereka. Nah, itu. Ternyata itu juga salah satu goals juga gitu buat Itu kita. ngingetin gua sama si Bembengnya pas. Ben. Oh. Bembeng tuh waktu main di Korea apa di mana gitu. Itu kan dia dia ke cara negor ini audience itu kalau itu kan dia pakai melotot kan Iya, iya. gitu. Itu sampai waktu dia selesai main itu penonton itu berusaha untuk nyanyi. Selesai terus besoknya dia lagi jalan di City Walk mana dia lagi jalan kemana iseng ada penonton yang ketemu berusaha untuk nyanyi dia bilang you with the big eyes what's up dia gitu. Pasti jadi berarti kan lagu itu tuh sampai orang bisa walaupun dia nggak tahu bahasa Indonesia Iya, tapi iya. tetap orang mau nyanyi itu kan berarti kan sampai pesan itu. Dan sampai kapan kalau orang masih dengerin lagu itu kan berarti kan sumbangsih kita di musik dapat. Nah itu, apalagi maksud gua apalagi kalau dibilang rockabilly kan genrenya nih belum terlalu booming di Iya, Indonesia betul, gitu. betul. Terus ada dua band gitu, terus cover lagu kita terus diupload di YouTube kayak, wih, oke juga ya gitu. Ada anak Purwodadi tuh namanya apa, Le? Dulu namanya anak Purwodadi sama band dari Purwodadi. Terus ada band rockabilly gitu, Slinky Ducks ya dulu namanya apa ya? Donald Duck apa dia dulu? Juga ada. Jakarta juga ada. Terus Waktu itu yang ada festival bawa lagu kita. nah, iya itu ada terus sama anak Lampung tuh Senior High School. Poin, Bang, Pak, izin ya, gas. Wah, kan kayak gitu aja gitu. Nah, itu kan Royaltinya gimana bang? Itu musisi sebelah. Iya. Kalau kita real musician, Yoi. this is fucking musician man. Yoi. Damn, this is fucking musician man. That is a fucking asshole baby. yoi. Kayak gitu sih. Ada nggak lo suatu pas lagi manggung yang nggak sesuai yang sama yang lu harapkan gitu? Misalkan kayak penonton yang nggak ngerti atau penonton yang diem, pernah ngalamin itu? Saya pernah Santai bro, biasa aja. yang berlibur Ya, biasa. pernah di tahun baru main disuruh turun kita disuruh turun Alasannya? karena penontonnya beda genre ya sama kita. Oh, Salah juga nih panitianya juga nih kayak salah nih di dia nih. dia nggak riset Jadi dia dulu. dia nempatin kita di genre yang sama semua, kita doang yang beda dong. Jadi satu hari itu tuh genrenya semua sama tuh. Coba lu bilang sama gue siapa panitianya? Asik. Padahal tuh acara ada 3 hari yo. 3 hari atau 4 hari sih. Di mana itu? Berturut-turut. Jakarta? Kemayoran, di Kemayoran. Gimana Kita sih? doang yang rockabilly. Udah gitu kita tuh Big Bang. 3 band sebelum bintang tamunya lah. Iya. 3 band sebelumnya artinya kan kita di bawah kita tuh genrenya sama, di atas kita genrenya sama. Jadi semua itu penonton itu dia. Terus ada yang paling depan dong. Amatir biasa. Iya, Amatir. Betul, gue pengen denger ini gitu. Iya. Ya, saya kan paling depan om, saya ngerasa bajingan gitu. Wah, cuk. Anak-anak, iya udah, bukain om. Apa lu, Lo hidupnya mesti di New Orleans bro. Di Bronx lo mesti hidupnya. Misalkan kan digang nih om anak-anak Iya. itu misalkan digang. Awesome, ketemu baby. yang begitu. Entar semua ke belakang. Iya. Lucu banget. Gila. Skitro bro, skitro. Skitro. Anak gang. Sekitaran drama lu. Iya. Skitro. Paling kan naruh gitu. Anak gang. Iya tapi nggak apa-apa. Itu ya kayak waktu Sebastian Bach nangis penontonnya rasa gitu, dilempar botol, dia loncat kaki duluan pakai sepatu sampai dia tangkap polisi kan. Wah, pecah. Bon Jovi ludahin kan. Iya. Jadi openingnya padahal Iya. angkat gitu. Gila itu. Video slang juga dulu slang juga gitu berantem juga ya Pak. Iya. Ada berantem. Awal dia juga disambitin orang nggak respect sama slang juga. Gue sempat ngalamin ngelihat itu. Tapi itu biasa sih kayak gitu. Iya biasa. Nonton fanatik biasanya. Dia Dia cuma masih- mau yang dia Masih Iya. terbelakang. Itu segelintir penonton yang
yang nggak nggak dikontrol sama panitianya, kurang kebobolan aja buat gue sih. Iya. Tapi sekarang panitia sekarang biasanya lebih kritis, lebih tahu. Kalau dia mau ngundang band, pasti dia akan riset harusnya. Iya. Kalau sampai dia nggak ngeriset ya berarti itu. Itu kesalahan nggak pernah riset panitia. Iya. Sekarang gitu pihak penyelenggara mungkin banyak yang nggak riset kali ya, ngeliat yang dari Iya. viral udah langsung di Iya, nanti dikumpulin, pokoknya mau main bareng. viral semua. Kalian nggak mau nanya dulu, harusnya kalian punya teamwork yang udah kita genre gini-gini mainnya sama siapa aja gitu. Enggak sih waktu itu kita. Enggak gitu ya. Nggak, itu Nanti gue yang ngurus deh. Asik. Ya kan karena kita tadi Om main musik kita kan nanti tulus aja ya kan. Gitu dan kebetulan Iya, bagus. dan kebetulan itu acara besar dan kita sadar kalau musik kita lagu-lagu kita memang butuh speaker besar buat nyampein kan. Iya. Udah itu aja kita mau main. Perkara dia mau kayak gitu aja ya itu cuma ininya dia aja lah. Apa? Ya. Manusianya aja gitu. Beberapa oknum aja kayak gitu. Iya. Bro, lu punya apa buat band ini? Siapa Bang? Dari lu coba gue mau tanya. Gue udah nyampe di titik untuk band ini, yang penting bareng-bareng aja sih. Gitu ya. Gue udah nggak mikirin nanti kedepannya di band mau gimana, mau dimain di mana, panggung ini, panggung B, panggung C, kejadiannya kayak apa. Yang penting Mereka as bareng-bareng. family buat lu ya. Seperti Iya. itu. Kayaknya semuanya. Udah nyampe titik itu sih. Lu juga, Bro? Harapan lu apa buat band ini? Apa yang kalau lu? Aku sebenarnya pengennya ini Om. Abang lu nggak terlalu doktrin lu nggak ya? Gak gitu. Gak gitu. Nggak bro, ini gue berusaha untuk ngadu domba aja. Iya. Di mana? Ada Memang tugasnya harus gitu, biar seru aja. Kalau band udah kisru. cair. Iya. Enggak, gue nggak gitu, gue serius kok. Terus, bercanda, sorry. Apa misalnya tuh pengen main bareng-bareng sama mereka di luar negeri sebenarnya sih. Wow. Tapi kalau luar negeri sih sebenarnya kita pernah main di Malaysia juga di 2016. Oh, iya. Terus tahun depan kita ada rencana tur ASEAN. Jadi sebenarnya aku tuh pengennya bareng-bareng main di Eropa atau Amerika sih. Amerika sih aku pengen karena kan musik-musik Black ini memang di sana sepertinya Tempatnya kita lah. banyak ini Iya. Habitatnya kita. ya, pengen bareng-bareng sama mereka, apa seneng-senengnya di sana. Terus kalau di Indonesianya pengen main di Indonesia Timur, bareng-bareng sama mereka juga. Terlebih lagi kan kita juga hampir kan 2022 kita hampir ke Amerika. Oh iya. Iya. Hampir 2022. Karena Covid, Om. Iya. Lonjakan COVID. Lonjakan COVID. Houston, Kan di Houston. Iya. Tapi di sana ada lonjakan COVID jadi nggak. Iya. Iya. Terus kalau lu sama harapan lu buat ini apa yang ingin lu apa gitu? Beberapa sih sudah tercapai Om. Mimpi saya di sini tuh apa di settingan ini beberapa mewujudkan mimpi saya gitu. Cuman paling beberapa juga yang masih pesawat belum gitu ya. di toko boy. Bisa nongkrong kita di Indomaret gitu. Beberapa masih belum terrealisasi gitu. Seperti kayak itu tadi kita kalau pribadi pengen banget main di Amerika karena tempatnya ada di sana gitu. Itu aja sih paling sama tempat ini kan mertua mau main ke keluarga mertua di Palembang. Dia pengen banget manggung di Palembang, Om. Di kotanya. Yo, Palembang. Iya. Undang dong. Venom. Buat teman Lo si Palembang. Istri. Oh, Jadi iya, istri. keluarganya. Jadi dia pengen pembuktian kayaknya ke sana, Om, ya kan. This is my husband. Gitu dia kayaknya kalau dia. Kalau lo yang mau lo kejar di Kayak band seru ini, ya, Le. Gas lah seru, Le. ini penting nih, dia mau jawab nih. Yang lo mau kejar di band ini tuh apa? Apa yang lo punya harapan apa sama band ini sih? Coba Cut. Tetap Oke, kita akan ke belakang. Kita break sejenak. Enggak. Serius lo. Ini ngambek gak punya drummer lo. Oh iya, drummer dia. kalau dari aku sih kayak semuanya udah disampaikan, harus selalu bareng-bareng walaupun kita kadang suka berantem kecil tapi lucu. Ngomong kecil yang jantan bisa gak sih? Kecil, jangan gitu dong. Lo drummer lo sini. Iya. Duduknya bener. Oh iya. Oh iya, terus? Gitu sih kita harus tetap senang-senang bareng gitu. Tetap di jalur rock and roll yang baru. Gitu. Ini tapi dia belum, ini masih audisi atau udah member? Masih
Kita masih edisional. Masih di sana. Tapi memang terbuka sangat luas Untuk dianya aja. sebenarnya tinggal dia sendiri yang mutusin untuk ininya dia gitu. Karena kan tanggung jawabnya Kalian dia masih akan buka berbeda. audisi lagi nggak? Nikung, gua mau nikung dia, gua mau nikung dia. Hostnya bajingan. Abis ini aku sama Om Agil musuhan. Gua bercanda bro, ya Allah. Lu baperan lu, parah lu. Enggak, kalau kita tuh sebenarnya lebih gini sih Om, lebih kayak Alcut tuh gini kan, karena kita kan main musik udah lama nih, kita berempat nih jalan nih ya kan. Nah terus kita kan waktu itu kosong butuh drummer, yang kita butuhin kan drummer nih nggak pacaran lagi nih. Lu udah siap kawin sama gue, kan kayak gitu Om. Nah kan kita ngelewatin nih Om fase dimana kita main musik dari belum nikah, itu punya cewek tuh kita tahu tuh caranya tuh sampai jadi kita tuh sama istri-istri kita tuh Om dari bener-bener kita nongkrong aja ya. Terus sampai main musik mereka bisa support. Nah, namanya kita main musik udah lama nih barengan. Nih Alcut kan baru nih masih muda juga gitu kan. Ayo Cut, lu tinggal buktiin aja. Lu bisa nggak berkomitmen kayak gua? Nanti kan ini menurut saya nih Om, main musik tak yang dibilang kita mau main musik itu kan setelah menikah Om. Iya. Pembuktiannya ada di situ. Setelah menikah, lu gimana nanti sama istri lu? Masih boleh nggak? Nah kebetulan kita nih udah oke Om nih semuanya nih. Kayak gitu. Nah, makanya nah, ini Cut. Kan gitu, Alcut. Jangan sampai kita udah ayo Cut sini. Terus elunya masih sama perempuan atau sama ini masih sibuk dengan hal-hal duniawi yang jauh dari mudarat ya itu. Nah, maksud kita tuh sebenarnya gitu ya, sangat terbuka lebar. Keseriusannya. Nah, karena itu kita Tanggung jawabnya juga kan beda. Nah, tanggung jawab beda. Kita kan sudah melewati masa yang itu, Om. Banyak, Om. Dan sebelum kita pun ada band rockabilly atau apa teman setelah mereka personil menikah, ya udah. Nah, itu. Makanya Alcut biar belajar jadi Alcutnya sendiri. Lo mau milih mana? Lo mau milih. Nah, akan milih gitu. Tapi manajemen nggak sih kalau manajemen kalian, maksudnya kayak manajer atau apa segala macam, itu kalau kalian ada internal gitu, mereka lu welcome nggak sih buat mereka ngasih option gitu? Oh masih. Bebas Nggak apa-apa aja, ya? nggak apa-apa. Om, ini dong, pegang, ini manajerin dong. Ayo, Bil. Iya. Dia panggil. Iya. Yang ada gue nanti satu lagu dong please. Gatel ntar gue. Gue jadi krunya dia aja deh di sini. Jadi krunya. Kami memang butuh sosok ayah sebenarnya. Ya kan untuk ngebimbing kami Om. Sebenarnya kan. Sumpah lu ngomong ayahku sakit hati. Gue belum setua itu bro. Perancut aja deh, Virus. Kayak gitu sih Om. Tapi gue pengen lihat lihat apa? Serius pengen lihat waktu kalian produksi mulai start dari gue boleh ngeliput. Oh, boleh dong. Boleh dong. Gue pengen ke nanti gue buka di. Kalau manggungin nanti tanggal 11 Januari. Boleh liput ya. Iya. Gua bawa kan dari YouTube ini apa Ngorok TV. Nanti kan gua akan liput di Ngorok TV. Gua kalau masuk atas nama bareng semua kalian Iya. nggak salah ya. Bareng dong. Untuk Sumatera juga nanti di sana. Jadi acara charity Donasi. buat Sumatera. Boleh. Iya. Banyak dan tamunya juga. Tanggal 11 Januari ini kan. Januari ini. Nggak tahu ntar tayangnya tanggal berapa kan? Syukur-syukur udah tayang sebelum 11 Januari kan. Jadi bisa ini. Gak berasa ya ngobrol sama mereka. Kayaknya pengen ngobrol terus gua. Iya. Semua ngobrol terus. Waktunya habis. Parah nih. Tadi kata abang-abang udah begini. Kalau studio setelah Matiin lampu Mas. Biasa tek. Iya gitu. Berarti ada chapter 2 kalian mesti denger Sobat Ngorok. Harus Iya, dengerin iya. nih nomor 2. Thanks banget buat Rockabilly. Terima kasih. Letting down. Terima kasih. albumnya ya? Yoi. Iya. Ya. Sampai dong. Ya, terima kasih. Rilis kabarin kita ya. Siap. Terima kasih Ngorok TV udah mau berbagi ngasih wadah kita buat cerita. Sama kita thanks banget sudah bisa kita saling berbagi buat pendengar-pendengar juga bisa tahu sejarahnya mereka gimana, terus cara mereka mempertahankan pertanggungjawaban gimana, satu sama lain saling in touch gimana, itu satu yang positif yang kalian bisa ambil. Amin. Thank you. Semoga sukses terus. Amin. Makin sukses, Amin. makin bisa mempertahankan karakternya. Amin. Thank you. Bye.